Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita sekalian. Nama saya Sultan Haryono. Saya sebagai Ketua RW 04 Kelurahan ini pagi ini menyampaikan sesuatu kondisi yang ada di lingkungan kami, dan mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadikan pemeriksaan adanya khususnya pihak terkait seperti kelurahan dan sebagainya, dan mudah-mudahan juga membawa inspirasi pada teman-teman warga tubuh RW yang lain. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadikan berkah dan hikmah untuk kemajuan kita bersama. Ya, sebagai ketua RW yang baru masa habisnya akan berakhir, RW 4 mempunyai 8 RT 1, 2, 3 sampai 8. Kemudian wilayah teritorialnya sebelah utara berbatasan dengan DKI Jakarta, PTYKK. Kemudian sebelah timurnya Jalan Raya Bogor, selatan berbatasan Pasar Pal dan RW 3, kemudian sebelah barat Hana Teknik dan berbatasan dengan RW 5. Nah, luas dari RW 4 kurang lebih 1,8 hektar dan terdiri dari kurang lebih 1.300 kakak, yang masing-masing kakak rata-rata adalah 150, dan yang terpadat adalah di RT 1. Barangkali sama dengan wilayah-wilayah lain yang ternyata kelurahan itu adalah penduduk terpadat se-Kecamatan Cimanggis. Nah, masalah Kampung Ganjen ini berawal dari pada saat saya mulai menjabat, dan waktu itu sebagai PLT karena terjadi kekosongan di RW 4 karena Bapak Ketua RW yang lama itu meninggal. Kami selaku PLT pada awal-awal saya bertemu dengan Pak Lurah yang baru, yang tepatnya itu bulan Agustus 2016. Beliau mulai menjabat sebagai Lurah Tugu. Pada saat ada monitoring Pokjasia dari kelurahan, beliau hadir dan ketemu saya. Saat itulah Pak namanya Pak Saiful Hidayat itu menyampaikan gagasan yang ingin membuat tim Ganjen. Ganjen itu sendiri menurut beliau adalah singkatan dari Gerakan Anti Jentik. Dan di RW 4 sebelum Ganjen berdiri, sebelah saya ini Bapak Sugiono dulu sudah menggiatkan, tetapi namanya belum Ganjen, yang disebut PSN. Dan pada saat itu PSN RW 4 sudah mencapai juara kecamatan. Nah, dari situ maka saya terinspirasi dengan kata-kata Ganjen yang disampaikan Bapak Saiful, sehingga saya membentuk tim Ganjen yang artinya Gerakan Anti Jentik. Kemudian pembentukan Ganjen itu sendiri berbarengan waktu itu tanggal 23 Oktober 2016 kebetulan diadakan refreshing
tim dari Poswindu RW 4. Nah, refreshing ini kita adakan di Taman Matahari Cisarua Bogor. Pada saat itulah saya tawarkan kepada kader, bagaimana kalau kita membentuk tim PSN yang dinamakan Ganjen. Dan saat itulah mulai terbentuk Ganjen di RW 04. Kenapa saya pilih Taman Matahari? Karena biasanya ibu-ibu itu sukanya adalah refreshing, jalan-jalan, dan piknik. Nah, saat itu juga kami bentuk, kemudian kami lakukan launchingnya pada bulan Januari 2018, yang pada saat itu dilaunching oleh Bapak Lurah Tugu, Bapak Saiful Hidayat di Balai Warga RW 04. Dan dari situlah mulai bergerak. Dan ini semua termotivasi saya. Kenapa saya bersikeras mendirikan PSN Ganjen ini? Sebelumnya anak saya itu termasuk dari 6 orang di RW 4 ini yang terjangkit DBD. Dan pada saat itu semuanya anak-anak, termasuk salah satunya anak saya, sehingga saya berpikir bahwa PSN itu perlu sekali diadakan di lingkungan kami. Nah, dengan demikian sampai dengan berjalannya waktu, tidak lupa kami memberikan motivasi kepada kader-kader kami supaya PSN Ganjen ini terus berjalan bersemangat. Maka dengan setiap bulan itu kita membuat pelaporan hasil pemeriksaan. Itu apa-apa yang Pak bebas jentik, bebas jentik, BC bebas jentik. Nah, kenapa kita membuat pelaporan? Karena ini adalah suatu tolok ukur kegiatan kita di dalam sebulannya itu mencapai target atau tidak, karena bapak kami ini yang pernah mengikuti pelatihan tentang PSN yang diadakan oleh Kementerian Kesehatan di Cisarua Bogor, Cianjur selama 7 hari. Nah, beliaulah motivator saya sehingga Ganjen berjalan sampai sekarang. Kemudian beliau ini juga memberikan pelatihan-pelatihan, begitu juga kepada kader-kader RW yang lain sekeluruhan. Nah, dari tahun 2016, 17, 18 maka terjadilah pergantian kepala lurah. Jadi Lurah Tugu diganti Bapak Abdul Muthalib. Maka dengan kegiatan kami yang ada, RW 4 diresmikan menjadi Kampung Ganjen oleh Bapak Lurah Abdul Muthalib. Itu bulan Maret 2018. Nah, dari situlah maka wilayah RW 04 ini dipredikatkan sebagai Kampung Ganjen. Nah, dan dari tahun 2017, 18, 19 setiap tahunnya kami membuat laporan yang kami sampaikan kepada Dinas Kesehatan Depok, Bapak Lurah, Kecamatan, dan Puskesmas. Nah, mudah-mudahan dengan terbentuknya Ganjen ini, maka penyakit yang disebabkan oleh nyamuk atau jentik itu bisa teratasi. Nah, inilah secara singkat kenapa dan bagaimana Kampung Ganjen ini dipredikatkan di wilayah RW kami, RW 4. Ya, setiap ada pemeriksaan
kami sampaikan dan kami anjurkan kepada para kader kami untuk memberi pengetahuan, memberi penjelasan kepada masing-masing kepala keluarga di lingkungan RT masing-masing betapa pentingnya pertama kebersihan, kesehatan, kemudian kepedulian kita terhadap jentik, termasuk 3M: menguras, memburuk, dan satu lagi mendaur ulang. Nah, disinilah jadi kami sangat mengharapkan kepada dan kami lakukan kegiatan kaderisasi kader-kader Ganjen kami yang ternyata kader-kader kami sangat-sangat antusias dan sangat peduli kepada kebersihan lingkungan maupun kesehatan warga. Maka setiap bulan mereka pun membuat pelaporan ABJ-nya, angka bebas jentik yang ditargetkan oleh Kementerian Kesehatan harus di bawah di atas 95%, dan rata-rata sampai tahun 2020 yang hampir berakhir ini kami bisa mencapai 98% rata-rata per tahunnya. Untuk menjaga kesinambungan kepedulian terhadap PSN Ganjen sudah merencanakan akan mengadakan semacam kaderisasi. Kami sudah mencoba merencanakan menggandeng para anak-anak yang rencananya akan kami namakan adik lentik. Adik lentik adalah singkatan dari anak cerdik peduli jentik. Nah, kenapa kami pilih anak-anak? Yang pertama, dari anak-anak harus sudah kita tanamkan betapa bahayanya nyamuk dan betapa pentingnya kepedulian terhadap jentik dan kesehatan masyarakat. Itu maka sebagai nanti generasi penerus kami pilih anak-anak usia 6 tahun sampai 10 tahun, karena kalau usia remaja takutnya ada hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti nanti sudah masuk kuliahnya di daerah atau di mana, kemudian juga kalau sudah bekerja maka dia akan mempunyai kesibukan sendiri, sehingga kami memutuskan akan membuat suatu perkumpulan lagi yang kita sebut adik lentik, anak cerdik peduli jentik dari usia dini. Minimal mereka sudah tahu PSN, sudah mengerti bahaya nyamuk dan sebagainya. Apa nih Bu yang diperiksain Bu? Ya, yang diperiksain ya jentik, ya di mana-mana yang ada di tempat sampah, tempat pembuangan air, tempat itu ban-ban yang rusak, di dispenser, terus ya juga mandi, di pot bunga, di tempat makan burung, kulkas di belakang juga kan ada air. kulkas di belakang kulkas, itu yang dirasain semuanya. Ya di mana-mana yang ada genangan airnya lah. Tuh, ada genangan air kan biasanya ada jentik walaupun hanya 1-2.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Balik lagi nih sama gua Nur Amja. Oke, kali ini gua dapat informasi nih dari berbagai media atau dari teman-teman lah. Gua dengar-dengar nih katanya ada gang inspirasi itu di daerah RPM, tepatnya di Jalan Haji Umar, RT7 RW 11. Penasaran kan ada apa aja? Yuk kita lanjut. Lanjut aja sana yuk. Jalan Haji Umar, RT7 RW 11. Penasaran kan? Ayo kita ke sana. Kita akan ngobrol langsung sama seorang yang pemilik rumah inspirasinya. Mana ya orangnya ya? Halo Pak Mul, selamat siang. Selamat siang. Udah sini. Saya mendengar kabar bahwa di sini ada Dengan sebuah- siapa nih Mas? Dengan Ali. Oh dengan Ali. Gimana Ali? Saya di sini mendengar kabar bahwa di sini ada sebuah gang inspirasi. Boleh dijelaskan nggak itu Pak? Gang inspirasi. Gang inspirasi itu apa? Gang inspirasi ya. Ya. Biar yang lain pada tahu. Terima kasih Ali ya sudah berkunjung ke tempat saya. Lokasi nanti kita akan sedikit melihat apa sih di dalamnya. Kami menyebutnya atau saya menyebutnya gang inspirasi. Kenapa ada gang inspirasi? Kalau bicara gang itu pasti di situ banyak penduduk, banyak juga perumahan, banyak juga orang yang tinggal, banyak orang yang berinteraksi. Nah di dalam gang inspirasi ada 4 poin utama yang saya tekankan. Yang pertama itu adalah rumah inspirasi. Nah ini kenapa saya nyebut rumah inspirasi? Di sini kita sebutnya sebagai prosesornya. Dia membuat sebuah terobosan, semacam pemikiran bagaimana kita bisa mengubah lingkungan tidak harus dengan melulu dengan biaya, tapi juga meningkatkan kesadaran. Karena apa? Kalau kita tekankan hanya biaya, itu nanti masyarakat saya akan bergerak kalau ada duitnya saja. Nah itu konsep-konsep lain juga kita tekankan di situ, bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga masalah hal-hal lain terkait dengan kegiatan yang ada di masyarakat. Yang kedua, yang paling penting juga mengadopsi kegiatan IUPKK yaitu adalah taman inspirasi. Di sini mereka bisa berinteraksi, kemudian juga bisa berkreasi, bagaimana menghidupkan hatinya PKK yang ada di lingkungan kita. Yang ketiga adalah tetangga inspirasi. Kegiatan kebaikan ini nggak bisa kita telan sendiri, jadi harus kita copy paste ya, karena setiap copy paste kebaikan nanti akan membawa kebaikan semuanya. Dan yang terakhir yang paling penting, yang menurut saya banyak yang melupakan adalah bisnis inspirasi. Kenapa perlu bisnis inspirasi? Jadi banyak sekali di sini masyarakat yang punya kebiasaan atau keahlian, tapi mereka tidak bisa memasarkan produknya. Padahal produk-produknya yang ditawarkan itu bagus-bagus. Oh, seperti itu. Jadi kalau konsep bisnis inspirasi itu minimal kita mengasih tahu gitu loh. Sebelah saya ada yang bisa bikin ini, bikin makanan. Oh kalau mau pesan sama dia aja ya. Oke. Gitu. Jadi sambung menyambung. Ya, di sini saya bilang sangat menarik sekali ya konsep yang Pak Mulyadi ini jelaskan tentang gang inspirasi tersebut. Untuk selanjutnya kita akan lihat, boleh Pak kita? Boleh. Lihat Nanti kebetulan di tempat saya juga lagi ada Pak Lurah lagi berkunjung ke tempat saya. Boleh. Nanti kita ngobrol-ngobrol juga dengan beliau. Pak Lurah Teguh ini, Pak Tono ya. Mungkin dia nanti ada arahan dari beliau. Sebenarnya kegiatan begini dari pemerintah Kota Depok apa sih arahannya? Yuk kita kesana. Oke, langsung aja yuk. Jawaban pada Allah. Jadi rumah inspirasi yang kita bisa ceritakan. Oh ini jadi ini ya untuk rumah inspirasi seperti ini. Prosesnya di sini nanti kita lihat di dalamnya ada kegiatan. Saya akan ceritakan lebih detail nanti di dalam. Kita lihat di dalamnya nanti ada apa. Oh dari jalan. Ya ini kebetulan ada Pak Lurah nih di sini. Pak Tono, apa kabar? Pak Tono kita ngobrol dulu ya di sini karena ini ada anak muda yang Jadi kebetulan ada Pak Tono nih. Kok bisa tanya-tanya? Kita sambil ngopi ya Pak Tono ya. Nah ini lurah milenial nih. Senangnya masih apa santai ya Pak. Jadi kalau ketemu sama beliau dia mana aja juga oke aja. Ya nggak Pak? Siap. Nggak apa-apa. Ya. Oh, Gimana iya. Li? Pak, jadi saya mau bertanya nih, Bapak kan sebagai kelurahan Bapak Lurah dulu ya Pak ya? Ya. Bapak melihat rumah inspirasi ini, apakah dari instansi pemerintah itu ada
ada runtutan kegiatan atau ada yang lain Pak mengenai rumah inspirasi ini Pak? Iya, Pak terima kasih. kan? Terima kasih ya Pak. Pak Ali, Pak Mulyadi, saya selaku Pak Tugu dengan adanya kegiatan Kesatuan Gerak PKK, PHBS dan LBS tingkat provinsi, kebetulan langsung kunjungan dari teman-teman PKK dan saya juga ikut hadir. Terus terang saya berasa bersyukur dan berterima kasih dengan adanya rumah inspirasi yang dimaksimalkan atau dilihatkan, diarahkan oleh Pak Mulyadi selaku Wada RT 7 kreativitas, inovasi yang ada, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi sesuai dengan motivasinya rumah inspirasi, menjadi inspirasi kepada seluruh warga yang ada. Kita lihat di sini keaslian, kebersihan, keindahan sudah tertata. Yang mudah-mudahan ini bisa dimaksimalkan untuk minimal untuk wilayah sekitar, maksimal kepada 19 RW yang ada di Kelurahan Tugu. Di Kelurahan Tugu ada 19 RW ya? 19 RW dari Itu bagian kurang lebih luasan berapa sih? kurang lebih 501 hektar. 501 hektar. Luas sekali ya wilayah kelurahan itu. Saya pikir tidak terlalu luas juga. Bahkan malah penduduknya yang sangat luar biasa Pak Mul. Banyak Kali Berapa? Ada berapa? data yang ada di kita sesuai dengan database 116.140. 116.000. 116.150 jiwa. Nah, berarti ya. Ini di luar daripada teman-teman. Cukup padat lah berarti. Ya, sangat padat. Sangat padat. Di luar daripada teman-teman yang maaf yang masih mengontrak yang tidak punya KTP. Itu belum termasuk. Itu belum termasuk. Lebih banyak lagi tuh berarti Betul. aslinya Itu yang berKTP Tugu lah ya. Ya. 19.000 itu. Makanya harapan saya ini bisa menginspirasi, ya, rumah inspirasi yang dimaksimalkan diniatkan oleh Pak Mul. Ini salah satu langkah awal yang baik. Jadi Komandan P7 RW 11. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi, memotivasi warga sekitar awalnya, Ya. mungkin nanti bisa melangkah ke RW sekitar. Ini salah satu hal yang terbaik di Kelurahan Tugu. Dari 172 RT, salah satunya RT 7 RW 11. Terima kasih Pak Mul, mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi, memaksimalkan, apalagi di tengah kondisi COVID seperti ini ya. Oh iya, benar. Ya, kita bisa terinspirasi, bermotivasi, melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, mengurangi pergerakan ya di luar, menjaga jarak, ya, untuk menjaga COVID di wilayah. Ya. Saya juga terima kasih Pak Tono dengan jajarannya kan cukup mendukung ya kegiatan kayak gini. Memang ini nggak membutuhkan waktu yang singkat ya. Jadi kita harus konsisten. Jadi ketika setiap program dicanangkan, kita minta pendapat sama para sesepuh, kemudian juga dari pihak pemerintah di dalam hal ini Kelurahan Tugu dan RT RW pun kita libatkan. Dan saya juga sudah sangat senang lah support dari pihak kelurahan itu. Silakan go ahead gitu loh. Bahkan cukup appreciate juga ketika kita ditunjuk mewakili Tugu awalnya, kemudian mewakili kecamatan, sampai dengan sekarang mewakili Kota Depok untuk di provinsi. Tapi poin dari itu sebenarnya sih saya penilaian itu hal yang biasa ya. Tapi yang paling penting harapan saya sih Pak Lurah, kegiatan begini nih bisa di copy paste ke tempat lain. Artinya ini ada contoh, silakan kalau mau ditiru, nanti di area lain disesuaikan. Apalagi sekarang kita tahu sendiri ya, COVID kayak begini pasti semua perekonomian nurun, kegiatan orang-orang pun mulai sudah dikurangin, apalagi kegiatan interaksi keluar. Nah, supaya mereka betah di lingkungannya sendiri, ayo ajak mereka supaya garap loh lingkungan gitu. Kurang lebih gitu sih. Bisa berinovasi ya. Jadi mereka nggak perlu hanya di hiburan di luar lah, yang penting mau di sini aja. Kalau bahasa Kelapa Dua tuh ngutek di sini Pak. Ngutek aja. Kopi bareng sambil menemukan inspirasi baru gitu. Iya gitu deh.
Jadi saya juga berharap mudah-mudahan kajian-kajian awal yang sudah dilakukan Pak Mulyadi bisa menjadi bahan dasar saya nih untuk menginspirasi kepada lingkungan sekitar, khususnya di Kelurahan Tugu dulu. Nah, apabila nanti mereka juga apa yang ingin dilihat, dicek, belajar bisa kita lakukan studi banding di sini. Iya. Mudah-mudahan nanti Pak Mulyadi berkenan juga apabila RW lain, RT lain ingin berkreasi seperti yang dilakukan Pak Mulyadi. Siap. Karena intinya Pak, menurut saya ini kawan-kawan punya niat tapi kadang-kadang berinovasinya kurang Pak. Ya inovasi, makanya saya pikir luar biasa niatnya baik Pak Mulyadi, tujuan langkah awal yang sudah dilakukan ini bisa berinovasinya luar biasa, berkolaborasinya juga luar biasa. Makanya teman-teman PKK khususnya ibu-ibu sudah tidak salah menurut saya, ya kan, melakukan satu bentuk kegiatan memaksimalkan sesuai dengan yang ada di lingkungan ini. Kediaman Pak Mulyadi, terima kasih Pak Mulyadi. Ya, semoga bisa dapat kita kembangkan di wilayah kelurahan kita. amin. Saya juga makasih ke Pak Tono selaku lurah yang sudah membantu saya untuk mensupport kegiatan ini, minimal memberikan izin berkegiatan gitu. Nanti kita juga ada mungkin di daerah lain yang belum digarap, nanti kita akan sama-sama kunjungi ya Pak. Iya. Karena potensi di Tugu ini banyak sekali. Luar biasa, sangat banyak sekali. Cuma tadi itu saya katakan, mereka ingin punya niat, tapi berinovasinya kurang maksimal. Nah karena ya inspiratornya belum ada. Oh ya, sudah banyak, cuma mungkin malu keluar. Malu untuk unjuk giginya mereka itu. Tinggal memaksimalkan aja mudah-mudahan. Oke baik Pak Lurah, terima kasih atas waktunya, atas sarannya yang Bapak telah uraikan di sini. Saya sebagai generasi muda termotivasi nih untuk lebih menggiatkan lagi terhadap inspirasi yang ada gitu. Terima kasih Pak Lurah atas waktunya. Oke, tadi saya sudah ngobrol dengan Pak Lurah dan Pak Mulyadi. Oke, terus selanjutnya di sini saya akan mengelilingi gang inspirasi tersebut, gang inspirasi ini bersama Pak Mul untuk melihat apa aja sih yang sebenarnya ada di gang inspirasi ini. Oke, lanjut di video berikutnya. Iya, kita kali ini bahas apa nih? Bahas karena kita masih satu Prodi kali ya, satu prodi, jurusan. satu bidang pendidikan juga. Kita bahas pendidikan deh, pendidikan. Ya jam Seputar sekarang ya. pendidikan ya, seputar Boleh, pendidikan. seputar. Dari apa nih, mulai dari apa nih? Sebelumnya lo kuliah di mana? Oh iya, kenalan dulu kali ya. Ya, oke boleh. Gua Taufik Haris dari tadi. Iya. Ini. Gua dari UNJ, program studi yang gua lagi ambil program pendidikan seni rupa. Jadi gimana cara mendidik anak melalui seni. Nah, terus kita sendiri dari mana nih? Iya, gue sendiri Anita Nur Hidayah. Gue jurusan Tarbiyah Prodi PAI, Pendidikan Agama Islam. Jadi nanti ya, insya Allah kalau udah lulus sih jadi guru. Gitu. Bisa aja ya. Amin, amin. Ustazah kan namanya guru. Oh iya. Iyalah. Cuman kalau ustazah dia mungkin lebih ke ceramah. Kalau guru kan dia ada metode gitu. Dulu deh. Kenapa? Nanya apa? Udah punya pengalaman ngajar belum nih pada? Kalau gua pengalaman ngajar baru sama teman-teman di rumah, cuman kalau secara formal kayak di sekolah itu belum pernah sih, karena emang baru semester Berapa? 7 baru akan dapat, karena kan sekarang semester 6. Terus selama ini kuliah di rumah aja apa kuliah online atau gimana kan? Karena kita lagi COVID gini ya, dari bulan Maret udah pandemi, terus mungkin perkuliahan atau gimana gitu tetap berjalan atau secara online? Selama masa pandemi ini Pada liburin? COVID, selama
apa COVID ini ya, Nah, kuliah sih masih jalan, cuman ya online. Jadi ada yang via Google Meet atau Zoom, ada yang via WhatsApp, grup WhatsApp doang ada. sama Ribet. sama sih. Sukanya ini kan. Emang ngerti tuh Bek, kalau begitu tuh? Hah? Ngerti. Kalau dibilang ngerti, nggak sepenuhnya ngerti sih, karena kan namanya kuliah di WA grup dengan misalkan satu kelas itu ada 10 orang di dalam grup itu, apalagi kalau 10-10-nya aktif itu kita mungkin secara respon agak lama ya, karena kita pasti Sinyal. bakal baca satu-satu, Sinyal sinyal juga. juga. Itu sih yang, jadi kalau buat pemahaman kayaknya agak kurang. efektif ya. Nah, sebenarnya kurang efektif, cuman ya karena ini pandemi aja terus Mau nggak mau sudah bayar kuliahan. dan kalaupun Kuliahan. gini dan kalaupun lewat telekonferensi kayak Zoom ataupun Google Meet juga sebenarnya ya masih, menurut saya masih ada kurang. Tetap walaupun kita bisa lihat ketemu muka via virtual ya, tapi Bener ya, sih, kurang aja. emang enakannya tuh mau dosennya kayak apa, mau suasana kelas kayak apa, enakan tatap muka langsung kan. Apalagi kalau ada kayak gue, mata kuliah gue tuh ada misalkan mata kuliah pameran ya kan, itu perlu di mata kuliah itu gue ditugasin buat bikin project pameran, rencana pameran gitu. Itu perlu ada konsultasi tuh. Nah kalau selama masa COVID gini agak-agak sulitan nih buat konsultasi, apalagi via virtual gitu atau via WA tuh, karena buat apa ya, kita buat saling memahami maksud dari dosen ke mahasiswa atau mahasiswa ke dosen tuh agak susah. Mendingan kalau konsul ya begini, maksudnya kita ketemu tatap muka langsung, langsung. jadi ada apa solusinya gitu, terus ngerti gitu. Kalau secara virtual ataupun dari telekonferensi gitu kurang. Emang kurang banget sih dari kitanya juga kan boros juga, gimana sih namanya kita anak kuliahan nih, budget segitu kita harus beli kuota kan. Nah kuota, sedangkan kalau misalkan itu tuh provider kan beda-beda, ada yang pakai ini pakai itu, yang ini jelas yang ini nggak jelas gitu, kadang putus-putus. Jadi dosennya lagi nerangin ini ya, gue rasain ya, dosen lagi nerangin jadi Putus. kadang nggak ada suaranya gitu. Iya. Jadi sayang kuota, waktu terbuang juga gitu kan. Emang lagi prihatin sih ininya, suasananya. Jadi ya mau nggak mau harus jalanin kayak gini. Tapi kita berdoa aja semoga cepat selesai di pandemi. Ya, amin. Pengen Stay ini safe sih, guys. iya, pengen normal lagi deh, maksudnya Amin. kuliah ini lagi, karena Lo kangen nongkrongnya kan? ya itu juga emang apa ya, karena gue di kuliah juga nggak cuman kuliah doang terus tetap sama dosen Monoton gitu pulang, kan, enggak kan, nggak- pasti ada di Main-main sela-sela itu dulu, nongkrong dulu, ngobrol lah, bercanda. kopi. Iya, sama gue juga kayak gitu. Terus tadi udah berpengalaman ngajar belum? Belum, kalau pengajaran kayak formal langsung kayak kayak gitu belum. Malah harusnya gue nanya ke kita nih, gimana nih Gua. apa sih pengalaman tuh dari suka dukanya Asik. kan ngajar langsung nih, apalagi ngajarnya nggak kayak gue ya, paling minimal SMP SMA. Kalau kita kan anak TK nih kecil, masih kecil banget nih, itu mungkin apa ya, saat ngajar pasti punya treatment tersendiri kan. Ya sih. Itu yang, dan itu juga bakal beda antara gimana kita ke anak TK atau ke anak SMP. Emang kan jenjangnya beda. Nah, Itu sebenarnya kalau untuk gue pribadi sebelumnya gue belum punya pengalaman apa-apa tentang guru. Ini juga baru tahun kemarin 2019 baru ngelamar jadi guru TK. Sebenarnya PAI itu kan pendidikan agama Islam bisa mencakup dari MI, MTS, MAN gitu, SMA gitu bisa sebenarnya. Cuman kenapa gue nggak berani ngambil langsung ke jenjang yang tinggi, karena gue sadar diri belum punya pengalaman apa-apa gitu. Jadi ada tawaran untuk ngajar TK, ya udah langsung ya udah boleh deh ngajar TK. Ternyata mungkin ada yang bilang ih seru banget, ih Iya, karena anak gerimet, kecil. anak kecil, ada yang bilang seru, ada yang gerimet, nahan emosi. Emang semuanya jadi satu beneran deh. Awal-awal apa ngajar TK, ya Allah, ngomong sama anak TK aja gue nggak berani.
Dapat awal-awal karena ngomong di depan orang walaupun anak kecil juga kalau belum punya pengalaman ya sungkan, malu nih gimana gitu ya. Tapi gue seminggu dulu tuh main lama ya, seminggu gue liatin guru yang lama, ngeliatin cara ngajar dia, terus nyanyi-nyanyian kan karena TK ada nyanyi-nyanyiannya gitu. Jadi lama-lama ke bawah lah, sampai situ, sampai sekarang sih baru setahun gue jadi guru. Nah, menurut kalian ya sistem pendidikan di Indonesia itu gimana sih? Wah, sistem kalau Dari mulai kurikulum dan lain-lain. apa ya? Ini kita bahas kalau menurut sudut pandangmu sendiri ya, Ya. sistem pendidikan di Indonesia ini agak gimana nih kalau mau bilang masih agak rumit. Karena oke, kita lihat dari kurikulumnya aja tuh dari pusat kan tujuannya pendidikan yang sekarang itu ini tentang pembinaan karakter apa sih? Ya pokoknya kurang lebih pembentukan karakter, karakter. Nah itu masih mentah tuh, ya kan? Jadi ujung-ujungnya kita yang sebagai pengajar harus punya cara juga gimana sih membentuk karakter anak. Nah, itu tepatnya untuk anak gimana tuh, Bray? Untuk anak yang tepat gimana? Nah, itu dia. Nah, ini dia nih yang udah pernah terjun langsung nih yang untuk anak gimana nih? Ya sabar-sabarin sih intinya. Tapi kalau untuk kurikulum, lu udah pernah ngerasain kurikulum 13 belum? 13 Ngerasain maksudnya gimana nih? Maksudnya belajar gitu. Enggak ya, udah tua ya. Belajar udah ngerasain Udah. itu dari SMP. SMA dari SMA udah Iya. mulai tuh dari 2013 kan pertama kali itu ya 2014 tuh ya. Gue juga udah mulai ngerasain itu rasanya gimana waktu lu masih jadi peserta didik nih. Terus lu udah dapat K13 gimana lu? Rasanya ya rada cara belajarnya jadi agak beda sih karena zaman gue dulu SMA itu gue masih masa transisi dari 2000 ya dulu ya kurikulum KTSP itu ke 2013 jadi mungkin masih agak bercampur karena masih ini ya transisi Karena gurunya masih ada yang baik ya, dia nggak mau ngikutin. ada yang cuma nerangin doang Nah. terus ntar untuk setelah dari dia nerangin baru kita belajar secara kelompok kan biasanya yang ditekanin kalau di Berkelompok. 2013 kan satu belajar kelompok dua presentasi ya Iya. kan jadi lebih banyak diskusinya gitu jadi di situ juga pengajar cuman kalau di 2013 cuma jadi fasilitator belajar anak di sekolah itu ya waktu masa transisi itu ya lumayan sih maksudnya wah udah agak beda nih cara Iya kaget Iya. karena dulu gue waktu pas dapet nih pas gue masih jadi peserta didik itu gue kelas 1 SMA itu gue dapet K13 dan awalnya kaget lah guru ini nggak jelasin apa-apa sedangkan misalkan kita dapat bagian materi pelangi misalkan kita dapat materi pelangi kita yang nggak tahu apa-apa misalkan masih buta pelangi itu apa ya pelangi itu warnanya apa aja kenapa bisa jadi pelangi dia tuh nggak tahu akhirnya kita nyari kita berkelompok kita nyari sendiri nanti kita presentasi jadi kasih tahu ke teman-teman lain gitu ya apa sih pelangi itu apa sih dengan bahasa yang sulit kalau kata gue kenapa bahasa yang sulit karena kita dapatnya dari Google internet kita berkelompok nyari memecahkan suatu masalah terus kita nerangin ke teman-teman dengan bahasa yang sulit maksudnya ya kan kalau udah ada guru kan maksudnya udah punya ilmu dia bakal bisa nerangin dengan ringkas terus anak muridnya bakal nerima dengan mudah kan makanya kalau misalkan untuk teman-teman sekarang yang lagi belajar K13 semangat Nah, menurut kalian itu sekolah buat apa sih? sekolah itu buat apa ya Sekolah. Nyari jasa apa? bukan sekolah zaman sekarang itu buat nyari teman Teman. bukan lagi nyari gebetan Apa lagi? nyari buat foto di feed Instagram Oh, foto di iya. sekolah
biar kayak orang elit. Pengisi kegiatan hidup aja sebenarnya. Ngikutin orang-orang yang udah lebih dulu aja dari kita. Oh dulu lahir, besar, sekolah lulus, kerja. Jadi kayak kita berasa di pola. Sebenarnya kalau kita lahir besar terus nggak usah sekolah lah, kita langsung belajar kerja gitu, sebenarnya nggak ada masalah. Cuman kayaknya kalau kerja sekarang itu pasti langsung tapi kan kalau misalkan kita nggak sekolah kan terus kita kerja, mau kerja apa, kan kita mau punya ilmu gitu ya. Itu kita bisa dapat dari lingkungan, maksudnya. Oh berarti ilmu itu hanya ada di sekolah ya, Mbak Ita? enggak, ilmu bisa ada di mana aja, cuman kalau ilmu formalnya sekarang kan adanya di sekolah. Sebenarnya ilmu sosial juga perlu kan, dan itu nggak harus di sekolah doang, ilmu sosial di lingkungan sekolah juga bisa gitu. Tapi maksud gue kan nanti kalau kata dia nggak usah sekolah, langsung kerja. Nah kerja apa yang nggak sekolah? Pengusaha kecil juga nggak perlu pakai sekolah sih, asal dia tahu ilmu tentang dagang. Ya oke, gue belajar dari yang udah pernah berusaha kecil-kecilan gitu. Jadi justru malah menurut gue mendingan belajar sama dia yang udah jelas gitu. Kita bisa tanya sampai kita merasa bingung sendiri nih, apalagi mau ditanyain ya. Daripada kalau di sekolah kan dia belajarnya lebih emang beruntut sih, masa ini lu tahu, ibaratnya kayak lu tahu dari pertama baca dulu kan, ntar berhitung tuh dulu tambah-tambahan, terus kurang-kurangan, iya, perkalian, baru pembagian, jadi desimal. Nah gitu deh. Padahal kalau sekarang desimal buat apa ya? Matematis banget ya jadinya ya. Iya, pemikirannya di matematis kayak gitu jadinya ya kan. Sama ini juga gue bisa ngomong begini-begini ya hasil dari sekolah juga. Peran orang tua untuk anaknya di sekolah gimana menurut kalian tuh? Kalau peran orang tua, seharusnya dia bisa membantu pengajar dalam memberikan pemahaman pelajaran di sekolah. Misalkan gini, ketika anak di sekolah dia ngerasa kurang begitu paham nih, harusnya orang tua tiap kali anak pulang sekolah perlu ditanya. Sebenarnya itu yang udah jarang ditanya, sekolah belajar apa, tentang apa, dan itu orang tua harus cek dulu kira-kira anaknya ngerti nggak. Kalau emang belum ngerti bisa diajarin pelan-pelan. Ya karena orang tua zaman sekarang dari yang gue pelajarin di TK ya, jadi tuh anak-anak sebelum pulang emang nge-review apa yang seharian ini dari pagi sampai dia jam 10, jam 11, kalau kelas A kan jam 10, kalau kelas B jam 11. Sebelum dia pulang, kita nge-review nih sebagai pendidik. Oh iya, kalian udah ngapain aja tadi selama di sekolah, gini. Oh, mereka udah inget tuh selama dia di sekolah. Otomatis nanti kalau misalkan orang tua nanya, kamu tadi ngapain aja di sekolah? Oh, aku gini. Pasti anak juga seneng kan? Anak juga seneng, orang tua juga tahu anaknya ngapain aja. Tapi orang tua zaman sekarang itu jarang banget yang udah nanyain anak sekolah. Misalnya lu udah ngapain tuh? Itu kayak gitu udah nggak ada. Itu sekolah apa tempat penitipan anak buat tanya? Konteksnya bedanya sama tempat penitipan anak apa kalau begitu? Jadi peran orang tua tuh hanya menitipkan anak pada guru lah, agar anaknya jadi pinter. Iya. Gitu kali. Itu atau kalau memang orang tua itu dipanggil ketika gue bermasalah, nggak bayar SPP, berantem di sekolah, itu baru peran orang tua hadir di sekolah. Menurut kalian gimana tuh? Sekolah atau penitipan anak? Itu dulu. Kalau pendidikan anak sulit ya. Nggak apa, perspektif kan boleh-boleh aja gitu. Kita kan bagi. Iya. anak sih lebih bener sih kan, penitipan anak itu bener, karena yang dipanggil kebanyakan emang waktu gue dulu sekolah ya yang bermasalah. Dan ada sih yang maksudnya kira anak-anak berprestasi gitu, maksudnya track recordnya selama masuk sekolah sampai akhirnya dia itu dengan track record yang bagus. Jadi panggilnya pas saat wisuda doang gitu. Pas udah mau besar itu dia baru dipanggil, seolah-olah kayak
Nggak sih kalau Kayak misalkan tamu terhormat gitu kan. kalau Aku misalkan sendiri masih ngalamin, di gua TK ngalamin, guys. masih di TK enggak kok, Ngalamin, jangan bro. jangan penitipan anak enggak, itu taman kanak-kanak iya, Oke. taman kanak-kanak iya, tapi kalau tempat penitipan anak enggak. Nih ya Gue kebanyakan nggak terima sebagai guru di penitipan anak enggak. kebanyakan yang gue denger nih orang tua gini, udah kamu yang belajar yang bener biar nggak kayak bapak, kamu aja yang pinter. Berarti bapaknya Bapaknya kurang pinter. harusnya tuh sama-sama pinter. Kan Gimana? orang tua maunya anak lebih dari orang tua. Jadi Misalkan nih, misalkan. biar meningkatkan derajat ekonomi keluarga gitu. Iyalah. Ya udah terusin dulu. Wah, emosi ya. Agak Kita tadinya mau santai aja, guys. Iya. Kita tadinya mau santai aja, guys. Nggak apa-apa. Harus dong. Dibedol. Ya, minum dulu. Tuh NKRI harga mati coy. Ini juga kayaknya udah sih agak-agak menggelitik walaupun kayak kesana ini kata-katanya Don. Kalem. Kalem. santai. Tas dulu kita biar nggak selek. Tos dulu. Aduh. Maaf guys, berisik. Gimana? Gimana tuh? Jadi kesannya gini, ayo kita turunkan kemiskinan. Ya kan menurunkan kemiskinan dari bapak ke anak tuh ya kelar-kelar, nggak diputus-putus. Harusnya oke, saya ini pintar nak, kamu harus lebih pintar. Bapaknya juga harus belajar. Tuh gimana menurut tuh? Jangan nyerahin anak, udahlah di sekolah aja gitu. Dari sekolah kalian. Itulah tantangan sepertinya buat kalian ke depan. Gue kasih gitu aja clue-nya. Oh ya, keluarnya. Oh iya. Ya kan bagi-bagi perspektif bro, ya kan? Langsung bingkong gitu. Oh iya, kita Gimana buat ada ini? perubahan sih sebenarnya dari metode pelajarannya emang. Gimana tak? Kalau lu kan udah turun langsung nih, lu pernah ngerasain TK gitu kan? Sekarang lu nanganin anak TK nih, ngajar anak TK. Bedanya apa tuh sekarang? Anak-anak TK dulu sama anak TK sekarang. Nah itu Beda kali. dia. Ih, beda. Dari asupan yang apa yang dilihat kan. Dari yang cara dulu kan, ngomongnya, dari cara dia bertingkahnya, dari uang jajannya. Oh, uang jajan pengaruh. Pengaruh. Oh, uang jajan pengaruh, hati-hati kalau ngasih. Dalam hal apa nih pengaruh nih? Dalam hal apa nih? Pengaruh. Tapi menarik juga itu yang uang jajan. Kenapa kalau anak yang uang jajannya banyak sama yang dikit, bedanya apa? Kalau misalkan dia uang Bisa jajannya ngecengin. sedikit, dia mikir-mikir buat jajan. Oke, Mikir-mikir. itu. Tapi kalau misalkan dia uang jajannya banyak, dia pulang sekolah pun langsung jajan dan dia nggak mau bawa bekal. Gini, lu setuju nggak sama sistem ranking di sekolah? Setuju. 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 Dia pinter, ranking 1, dia agak kurang di kelas 2, 12, yang pinter di 21. Lu setuju nggak sama perankingan itu?
mungkin bukan rankingan, lebih ke kayak di kelompok-kelompokin gitu. Ini dari yang Sistem A, ranking B, enggak yang C. sistem ranking. Ranking Oh, 1, gitu. ranking 2, ranking 3 sampai ranking terjebot. Soalnya gue ngalamin tuh sistem ranking. Oh. Gimana perasaan lo? Gue pernah ranking juga, gue pernah jebot juga. Terus gimana perasaan lo? Menurut lu gimana? Itu sebenarnya bener gak tuh metode begitu? Manusia di ranking. Kalau manusia di ranking, kalau mungkin derajat mah ya bisa nolong. Tapi kalau misalkan untuk pendidikan, kalau buat ranking menurut gue sih penting sih. Karena kalau yang ranking 1, dia bisa jadi sombong juga negatifnya. Oh, gue udah ranking 1 gini-gini. Tapi kalau misalkan yang ranking 1-nya emang hatinya bersih, dia bakal terus pertahanin. Terus yang emang belum ranking 1, mungkin kalau emang dia bisa berpikir atau punya motivasi yang bagus, dia bakal ngejar ini ke ranking 1. Termotivasi gitu ya. Termotivasi. Buat ranking 1. Tapi kalau emang dia masa bodoh sama pendidikan, berarti dia masa bodoh sama dirinya sendiri. Ya udah, itu resiko dia kan, masa depan dia juga ada di tangan dia sendiri. Sedangkan orang tua aja udah ngebantuin dia sekolah. Itu sih kalau menurut gua ranking-rankingan gitu emang penting karena ya bisa jadi motivasi gitu. Karena gua pun ngerasain. Gua tuh dulu Ngerasain ini Ranking belakang. enggak deh gue didengerin sombong nih gue Sombong amat. gue dari kelas 1 sampai kelas 5 gue 3 besar walaupun gak pernah ranking 1 sih, tapi 3 besar ya, 3 besar di kelas full day, dulu namanya full day. perspektif dari kita ya. Belum selesai, gue tahu. Udah, ranking 1, 2, 3. Ya dari SD nih, gue kan ranking 1, 2, 3 gitu lah pokoknya. Nggak pernah ranking 1 sih, 2 kan. Itu SD dari kelas 1 sampai kelas 5. Tuh gue seneng banget dong, gue terus pertahanin dan semenjak kelas 6 udah masuk kelas 6 nih, ya udah mulai rada-rada bego, nggak bego sih, maksudnya terpengaruh gitu kan, malas mager. Nah, itu gue langsung ranking 5. Pertama gue di semester 1 kelas 6 semester 1 itu gue ranking 3. Terus ada mungkin temen gue juga diem-diem ngejar gue, balap gue, dan akhirnya gue ranking 5. Emang situ rasanya down banget. Jadi menurut gue kalau misalkan ranking itu penting sih, dan jangan lengah juga, karena siapa tahu teman kita nih diem-diem ngejar kita yang udah berperingkat, terus ya kita jadi akhirnya ngedon. Kayak gue waktu itu pas tahu gue ranking 5, ya kok aku ranking 5, tidak aku di sekolah, gak dapet piala gitu waktu SD. Lu pernah nggak ngedalamin anak itu punya itu sesuatu yang berbeda-beda? Misalnya Opik, dia sukanya seni, tapi ketika dipaksa dia matematika, dia pasti nggak bisa dong. Nah di sekolah itu kebanyakan yang gue lihat begitu tuh, jadi diratain semua anak. Jadi sebenarnya dia nggak bodoh. Oh dia jago gambar, wah harus punya matematika nih jago. Itu biasanya. jadi Nah Ya, itu setiap dia. orang, setiap anak. Karakter anak tuh. Ya. setara kemampuannya gitu dibuat. Iya sih, tapi kan misalkan ada emang sekolah itu buat setara, maksudnya ya udahlah menuju angka A semua, A semua. Cuman misalkan dia lebih suka musik atau lebih suka seni rupa atau gimana, kan situ kalau sekolah yang ada sekolah anak itu bisa lari ke eskul gitu. Jadi ya emang kalau sekolah ya sekarang kan formal, tapi ada informal juga sih. Tapi kan kalau sekolah emang bisa meratakan untuk menuju huruf A itu, maksudnya ya satu tujuan. Tapi kalau misalkan emang dia sukanya seni rupa, ya dia bisa ikut pelajaran lain kayak eskul gitu, masuk ke seni rupa. Ini ada lagi tentang masih di ranah itu ya. Kan ada sekolah internasional yang satu sekali bayaran tuh 25 juta ya kan. Itu kelas elit. Dibanding dengan yang ada nih PAUD yang di kampung-kampung yang bayarnya cuma 6.000 perak ibaratnya gitu ya. 3.000. Nah, tuh 3.000 lagi. 3.000. Itu ada ketimpangan dalam metode mengajar, ilmu. Itu menurut kalian bagaimana? Apa emang hanya yang berpunya aja yang dapat fasilitas tersebut?
Enggak sih, orang gue ngajar PAUD aja guys itu yang nggak sampai 25 juta. Cuman emang kalau PAUD kan teknik dasarnya maksudnya kayak cuman baca, nulis, ya udah, ya mereka itu yang mereka dapat di PAUD gitu. Kan kalau di sekolah internasional tuh biasanya fasilitasnya beda loh. Iya, Gue lebih- masuk lebih juga lengkap, situ. lebih Ya, lebih lengkap tergantung kan. mereka kan bayar ya, bayarnya kan mereka 25 juta ya, yang bayar 3.000 ya cuma pakai tiker. Nah, Yang penting ilmunya masuk. Yang penting ilmunya masuk. Kalau Berarti saya juga pengaruh fasilitas sih. Nah. pengaruh sih ya. berarti emang Tapi sebenarnya itu ketimpangan sih, kesian juga gitu. Nah. menurut Semua kalian orang gimana berhak- tuh kalau ada celah begitu tuh? Ketimpangan itu. Dulu ada loh, Kalau zaman kita dulu protes juga. sekolah di satu penonggelan, kita buka kelas sendiri tuh. Kita punya di RW 4 tuh Coffee Society gitu, masuk kopi. Jadi kita kumpul, diskusi bareng, buka perspektif bareng di situ, adanya rata. Nggak ada kan kita, apa sih? Lu kaya, lu punya kontrakan lu gini, nggak ada, kita bareng gitu. Tapi biasanya kalau yang dia kaya dia nggak mau gabung. Lu gimana itu? Mana? Enggak, kalau di Coffee Society mau kaya mau ini Gabung. gabung. Karena buka wacana begini perspektif aja. Jadi sebenarnya Ya. lebih kayak ngasih hak orang untuk berpendapat secara bebas Iya. tanpa ada lu harus begini kok nggak ada. Terus harus bagaimana? Ayo kita jalanin bareng gitu. Kita bikin paling biasanya kalau gitu ujung-ujungnya kita bikin suatu wadah atau tempat yang apa sih dengan biaya kayak di PAUD kampung tapi dapat fasilitasnya kayak yang bayar Bintang di- 5. Nah, Itu itu sebenarnya. dia. Nama kerennya itu namanya Biasa Discalling orang. Society, coy. Coffee Society. Oke, itu dia tuh guru-guru kita, Bray. Cakep lu, ender gue. Oke guys, sampai sini dulu. Perbincangan Besok lagi, ala-ala. ala kita lah, bukan dulu ini lah. Tunggu, pemuda tunggu. Oke guys, sampai sini dulu perbincangan Kita kita berdua dari pemuda tugu. berkarya. Bercanda perkara nih. Berkarya. Jadi bangkit nggak sih? Hah? Jadi bangkit nggak pemuda tunggu? Insya Allah. Jadi, Insya Allah. Insya Insya Allah jadi. Insya Allah Iya, jadi. bercanda dulu. Dadah dulu. Oke. Dah. Halo semuanya, selamat datang di channel Review Abis. Wabah COVID-19 ini memberi dampak yang sangat signifikan akan keterbukaan lapangan kerja. Berbagai upaya dari pemerintah daerah terus dilakukan untuk membangkitkan perekonomian di wilayahnya. Salah satu yang dilakukan Camat Cimanggis adalah dengan memberikan ruang bagi para pecinta ikan cupang untuk mendirikan bazar di kantor kecamatan. Nah, sebagaimana kita ketahui, pertumbuhan pecinta dan peternak cupang saat ini cukup pesat. Ini bisa jadi alternatif loh buat kalian yang ingin serius mendalami usaha ternak cupang. Penasaran kan mau lihat bazarnya? Yuk, ikuti tim Review Abis melihat bazar ikan cupang. Eits! Namun, sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian bisa update terus channel Review Abis. Oke, terima kasih. Hai guys, ini gue lagi ada di Bazar Ikan Hias, tempatnya ada di Depok. Kalian mau tahu isinya apa aja? Ikut gue ke dalam yuk. Halo guys, balik lagi sama gue Anita Nabidaya. Kali ini gue lagi ada di kantor kecamatan Cimanggis, Kota Depok. Nah, hari ini ada bazar cupang dan ini sebenarnya ramai banget dan panas banget. Dan mari kita satu-satu kita lihat apa sih istimewa dari cupang itu. Ya, di tengah pandemi sekarang ini banyak ternyata orang yang kreatif dan bisa menghasilkan uang dengan cara apapun. Salah satunya dengan
dengan memviralkan cupang. Sekarang zaman banget, sekarang lagi viral banget ya cupang. Kita ngobrol sama salah satu penjual cupang. Apa istimewa dari cupang? Oke, gini gak apa-apa. Ya bang, siapa namanya bang? Gue Ferry. Ferry, gue baru ketemu nih sama dia. Nah, Lo jual cupang di sini bang? gue juga punya lapak di sini, adanya di sebelah sana. Sebelah mana tuh? Sama di ujung. Oh, ujung. Ya udah langsung ke lapang abang aja bagaimana? Boleh, mau langsung atau mau tanya-tanya dulu kita bisa berjalan. Di lapangnya aja lah. Guys, udah di lapaknya Bang Ferry. Boleh ceritain dan ini ada jenis cupang apa aja dan kenapa lo milih jual cupang? Gue jelasin cupang-cupang gue dulu ya. Jadi gue ada lemon multi sama koi multi, terus ada black samurai juga. Yang mana tuh? Nah ini nih kayak gini-gini, multi color ya. Yang bawah ini black samurai, terus gue juga ready bahanan. Bahan-bahan ikan multi color. Oh, multi color berarti diwarnain ikannya? Di clear sendiri. Jadi sebelum berangkat di clear dulu. Apa yang bikin cupang ini mahal bang? Perawatannya sih. Perawatan ya? Lebih ke perawatan. Emang perawatannya apa aja? Pedicure? Bukan, beda. Dia ke salon aja seminggu itu 1000 kali. Kalah gua guys. Bonding. Ada spa-nya nggak berarti ini? Ayo bang, kita nak aja tentang cupang lo bang. Kita gimana nih? Sebagai penyelenggara nih, gimana sih maksudnya konsep apa aja yang lo hadirkan di sini? Sebenarnya konsep awal gue nih pengen memperkenalkan ikan hias ya sama masyarakat luas gitu, karena orang kan selama ini kalau yang berhubungan sama ikan cupang itu image mereka selalu ke aduan. Nah, ikan cupang cuma bisa dinikmatin aduan, tapi nggak begitu. Sekarang tuh ikan cupang itu bisa dinikmatin keindahannya dari warnanya sendiri. Sekarang sudah banyak banget bisa dinikmatin keindahannya kan, warna-warninya. Terus kita ada bazar seperti ini karena kita sama-sama tahu nih kita lagi ada di musim pandemi, banyak rekan-rekan yang kehilangan job mereka, kehilangan job kerja mereka. Akhirnya coba kita buka pameran ikan hias cupang dan sekaligus membuka lapangan. Viral juga soalnya ikan cupang ya? Ya, lagi viral. Apa sih yang bikin viral tuh? Dari warna ya, sekarang warnanya macem-macem. Dia semakin banyak warnanya atau apa? Kan suka ada yang sampai puluhan juta tuh. Betul. Itu selain dari perawatannya, apa yang dilihat mahal dari ikan cupang? Dari warnanya, dari jenisnya, itu kan beda-beda. Bedain cewek sama cowok cupang mana? Oke. Ini cewekan nih, kalau yang ini cewekan. Lihatnya dari? Di dalam, nah lihat di perut ini kan ada kantung telurnya tuh. Di bawah perutnya itu ada kantung telurnya. Kalau yang jantannya nggak ada. Oh gitu. Dari Kawinnya warnanya gimana? juga beda. Dari warnanya kalau untuk jantannya lebih pekat. Kalau cowok? Kalau untuk female sendiri dia agak nggak terlalu ngeblok warnanya. Makannya apa kalau cupang bang? Untuk makan hidup sih lebih ke jentik nyamuk, butuh air, terus ada buat pom juga nih kayak gini kan. Ini buat pom. Ini cacing darah. Ini kan. Terus jenisnya juga beda-beda lagi. Ada yang kayak gini nih. Yang kayak ini kan bang? Ya, ini baru di bawah awat. Ya, nah jenisnya kan warnanya beda-beda. Paling tuh. Terus ada frontal. Nah, ini beda jenisnya. Kalau itu kan plakat, ini frontal. Nah, dia strip ini kan asli Indonesia. Coba nyisir itu mah kalau kering. Nah. Lucu. Ini giant. Dia warnanya ini sebenarnya sama, cuma dari size. Ini sepasang. Kenapa kalau ikan cupang nggak boleh satu yang lain? Cupang itu kan salah satu ikan predator ya, sama ikan yang melindungi, punya tutorial sendiri. Jadi kalau tutorial atau wilayahnya dia dimasukin sama ikan lain, dia disitu mempertaruhkan wilayahnya. Sebenarnya gue pengen ngegombalin dia gitu tadi. Kembali. Tapi intinya tapi. Nah, terus ada lagi jenis, ini ada jenis half moon.
beda lagi, ini half moon. Oh, ini kayak gini half moon. Gue terpaksa mau nanya-nanya juga gitu. Bang, temenin gue boleh. jalan-jalan aja. Boleh di lapak. Abangnya ini di sini juga selain ada ikan cupang, abangnya juga ada ikan hias lain nih, ikan cana. Ya bang ya, cana ya? Cana. Nih cana bang. Jenis apa bang? Cana. Yellow Sentaru. Kayak lele ya? Kayak gabus, lebih ke kayak gabus. Oh kayak gabus. Gabus hias. Ya lanjut ya bang. Kenapa ada kuning bang? Itu pakai daun papan. Biar Biar sehat dia juga vitamin dari buat air juga, buat normal pH juga bisa. kayak apa gitu? Ada bakteri. Ini ada ikan gapi. Gapi. Oh tapi Itu gapi. ini siapa yang punya? Tuh, bapaknya tuh. Kamu siapa yang punya? Ya belum. Promosi. Kau udah keras. Ya, di sini lagi ya. Sebenarnya ini promosiin cuma prosein gua. Dia ada obat birunya buat. Biar Dia sama, gunanya hampir sama kayak ketapang. Kenapa blue bleed jadinya hijau? Kan blue katanya. Ini yang toplesnya kali ini. Toplesnya kayaknya pengaruh dari toplesnya. Ini enggak. Ini cowok. Ini cowok. warnanya nggak beda. Kan jenisnya beda-beda. Oh iya. Lanjut. Nah, itu tadi nama airnya bisa biru hijau, biru kayak gitu. Obatnya blue bleach. Oh ada obatnya. Tapi kalau cerita aku sama kamu nggak ada obatnya, ya. Iya. Mau dong diobatin? Mau gombalin siapa sih ya? Iya, ini buat netralin air ya, buat antibakteri juga. Oh gitu. Biru kalau yang kayak gini dicampur sama biru, jadi dia kayak mineral jatuhnya. Tapi ada nanti biru jadinya. Biru. Kalau misalkan cupang-cupang yang ada di sini, harga terendah sampai tertinggi itu sekitaran berapa? Kalau untuk harga variatif ya, variatif. Dari berapa di sini? Kan ada tuh cupang yang gocengan tuh. Nah, ada yang dari 15.000, 10.000, sampai 50.000, 100.000, bahkan sampai 250.000. Oh, ke atas ya. Tapi kalau misalkan ikan yang cupang gocengan itu, kenapa sih bisa murah bang? Perawatannya? Biasanya yang goncengnya itu kita nggak bilang jelek ya, biasanya itu ikan reject. Rejectnya di? Ikan yang nggak mutasi. Kalau ikan itu kan ada 3 tahapan nih. Begitu kita breeding, dari mulai dia jadi burayak, terus dia nanti punya warna biru kayak gini nih ada nih. Nah, nih, ini kan base girl namanya, bebas gelap. Ya, jadi sebelum dia jadi warna kayak begini, tahap awal di base-nya base girl dulu. Dia punya warna dasar gelap. Dari situ Awalnya itu yang gelap dulu apa yang bening dulu? yang gelap dulu. Oh yang gelap dulu. Yang gelap, terus dia mutasi. Jadi ini namanya selo, warna daging. Oh. Nah, setelah dari selo ini, Gelap soalnya. dia mutasi lagi jadi bahanan yang selonya udah rata kayak gini. Kayak gini nih. Nih, kayak gini-gini kan dia udah mulai masuk kan. Warnanya masih kurang lebih masih 40 sampai 40% lah. Tadi warnanya pakai apa bang? Warnanya itu kenapa sih bisa diwarna? Proses mutasinya. Nah, ini daun ketapang yang warna coklat itu ini. Daun ketapang. Ini kalau orang bilang banyak limbah. Tapi buat pecinta ikan cupang Berharga banget. ini berharga banget. Dan ini pun bisa menghasilin apa ya? Menghasilkan penghasilan lah buat teman-teman cupang di sini. Dari limbah bisa jadi sesuatu yang menghasilkan. Oh iya benar. Itu dumba air. Kupingnya bisa lebih besar karena dia masih muda. Kupingnya lebar. Nah, jenisnya macam-macam. Iya. Iya. Saya kira sirip. Iya, sirip. Iya, Sirip kupingnya sama lebih besar dayung yang buat dayung. Dayungnya kan. Ya, harganya kan variatif dari kalau di sini dari 80.000 sampai dengan 150.000. 5 bulanan hasilnya apa? Usia ikannya 5 bulan. Oh nggak bisa sih. Bisa. Yang dibawa sama abang-abang ini usianya masih 5 bulan. Ada yang bahanan juga. Oh, yang bahannya
103 ekor, 4 ekor. Oke bang ya. Teman kita di sini namanya Pak Haji Bintang. Ini pembina kita. Nah, ini ada alternatif juga buat pakan nih. Selain pakan hidup, bisa pakai baby shrimp. Apa itu? Baby shrimp itu baby udang yang dikeringkan. Baby udang dikeringin, ini buat pakan alternatif. Beda sama apa kalau yang buat peyek? Udang rebon. beda. Oh beda. Beda. Ini kecil banget. Itu udah dihalusin. Kecil banget ya. Berapa segini kamu? Segini berapa Bang Rahmat? 25.000. Nah ini ada ikan SNI ya. SNI itu ikan-ikan standar internasional yang biasanya dipakai buat kontes. Buat adu? Enggak. Oh enggak. Buat Dia kontesnya tuh apa? Kontesnya? Jadi dari kalau pas dia flaring, dia ekornya mekar, lebar, terus bukan ekornya maksimal. Bisa sampai start di grouping. Jadi ikan cupang sebelum nih besok ada kontes nih soalnya. Dia nggak bisa langsung ikut kontes, dia harus masuk salon dulu. Salon? Ada salon khusus ikan cupang. Keren. Nah, ini Bang Ari nih. Terus kita juga ada mini akuarium. Ya, berapa nih Bang? Itu yang polosnya 45.000. Yang polos 45.000. Yang kecilnya mana coba lihat mana? Yang kecil. Oh kok udahan bang? Oh, hujan. Nih, ini kecilnya nih. Kecilnya 10. Ini kreatifnya abang-abang di sini nih. Ini berapa? Itu 10.000. 10.000, ini 45.000. Handmade kita buat sendiri. Oh, ada juga yang dari Kaleng Kongguan. Dari Kaleng-Kaleng juga ada. Oh, kreatif banget kan? Daripada dibuang kan, jadiin duit guys. Keluarga yang pindah ini. Keluarga yang pindah. Mana ayahnya ya? Ayahnya belum. Gambar bapaknya doang. Ini berapa nih kalau dari Kalau yang ini 65. 25? Keren tuh. Daripada dibuang kan kumpulin, kasih abangnya aja ya bang ya? Iya boleh. Dikit. Kalau dikit pasti laku ya? Dikit udah laku. Laku banget. 70 PCS. Iya, soalnya dari tempat yang lain lebih murah di sini. Oh, emang sini berapaan bang? Ini yang jual random. Oh random. Berapa tuh? Kitaran berapa? 10, ada yang 40, ada yang pen. Tergantung kualitas ikannya ya. Iya. Dia tergantung kualitas ikannya. Ini paling murah gitu. Nah, iya. Saya mah ngambil untuk sedikit, yang penting lancar. Tuh, emang. Ada kok, apa? Izinnya ada. Apa izinnya? Izinnya apa? Apa? Apa sih? Jen, betapis. Jen betapis. Di follow ya? Di kepoin aja ya? Tolong di follow. Di mana? Follow-nya di mana? Di bawah ini, mana di bawahnya nih? Ini dia aja nih bawahnya. Ya udah, kasih bang. Ya. Di sana ada aksesoris. Turget. Capek juga yang puter-puter ya. Nah, ini lapaknya Bali Desta. Di sini dia banyak lebih ke aksesoris ya, lebih ke aksesoris. Dari solitaire show untuk selfie. Dia untuk solitaire selfie ada, terus dia juga ada sekatan nih. Nah, sekatan ini fungsinya buat apa? Biar si ikan ini enggak ngedok, enggak flaring. Enggak ngedok, dibuka. Biar apa bang? Jadi nggak flaring, dia nggak ngedok. Nggak berantem lah. Oh nggak berantem. Dia juga jual saringan, macam-macam tuh. Toples. Ada toples juga. Ada itu juga tuh bang. Bonsai kelapa dia. Bonsai kelapa. Bonsai kelapa itu aneka langka. Kelapanya bonsai kelapa. Kelapa di atas. Kelapa di atas. Mana belimbing? Belimbingnya di bawah. Serokan juga ada. Aksesoris bang Wiwi nih, jual aksesoris, aneka aksesoris. Itu ada Ada, mau teh, keren teh. Ada sini. Mau ya? Bonsai mana? Bajunya lagi habis.
Oh, jangan deket-deket. Bang, gue dapet stiker. Ini dapet stiker doang, nggak dapet ikannya. Nanti ikan lagi masih pada puraya ngambang. Ya. Depan. Ada di 0838 7281 3109 kalau mau mesen soliter apa bonsai juga. toples juga bisa diantar. Hai. Delivery. Ya, kita jalan lagi Bang Wibi. Kasih ya, Bang ya. Bang, cerita lagi dong tentang acara ini, konsepnya bagaimana? Awalnya ini konsepnya sederhana ya, kita cuman pengen kita nih dibuat dari satu komunitas. Nama komunitasnya itu Depok Beta Project. Nah, di mana dalam komunitas itu isinya sekumpulan teman-teman penghobi, leader maupun seller ikan cupang yang ada di Kota Depok. Nah, di sini kita punya ide, gagasan gimana kalau kita buat pameran ikan cupang hias. Nah, pertama itu, terus kita juga pengen tadinya punya ide ke depan ya, mungkin kita mau buat sentra ikan hias Kota Depok. Jadi pertama di Kota Depok. Ini di Depok baru ini aja. Baru pertama kali kita ada di sini. Ini. Rencana mau di mana lagi, Bang? Rencana sementara kita di sini dulu sampai nanti kita sudah konsisten, baru nanti kita akan pindah ke pasar, mungkin lebih ke pasar. Tapi dari semua kalangan bisa gabung ke sini. Bisa banget. Bisa banget. Siapa aja bisa bergabung ke sini dan kami khususkan untuk warga Depok. Ada daftarnya nggak? Daftar dulu atau gimana? Kita punya registrasi. Ada registrasinya. Kok ngubunginnya gimana kalau registrasi? Untuk hubungin registrasinya kita ada admin di sini, terus ada divisi register juga. Nanti isi formulir, setelah diisi formulirnya teman-teman yang mau join di kita bisa langsung jualan di sini. IG-nya apa IG? IG-nya sendiri itu ada Depok Beta Project. Depok Beta Project. Berarti yang mau gabung silakan langsung ke IG-nya Depok Beta Project. Atau bisa hubungin saya juga, kebetulan saya sebagai pelaksana di sini. Itu juga kita dapat tempat alhamdulillah dari Pak Camat Cimanggis. Langsung Pak Camatnya boleh Pak ya? Camat, Pak Camat Cimanggis, Tabra. Udah ngasih kita tempat, terima kasih banyak buat Bapak juga. Bang, kasih banyak udah Sama-sama. ngajakin jalan-jalan, lihat sama udah ditanya-tanya ini. Makasih banyak, semoga sukses selalu dan semoga biar. Nah, kita juga punya yel-yel nih. Oh, punya yel-yel. Ya. Apa tuh, gimana tuh? Gimana tadi? Cimanggis keren, Cimanggis keren. Lagi sekali lagi Bang, 1, 2, 3. Cimanggis keren, Cimanggis keren, Cimanggis keren. Mantap, makasih Bang. Oke, sama-sama. Assalamualaikum.